Selamat datang di PH Gengsi. Hai, pada minggu ini saya akan bahas buku dari penerbitnya itu Cakrawala, penulisnya Syafarudin Usman yang berjudul Trik Dagang Orang Tionghoa. Orang Tionghoa biasanya kita kenal itu sebagai pekerja yang ulet, gigih, rajin, serta tekun. Kekayaan di dunia itu menentukan juga kekayaan di dunia baka kelak. Pada buku ini kita akan mengetahui dan mempelajari etos kerja dan juga strategi cara berdagang selama ia hidup baik itu di negara asalnya maupun di Indonesia sendiri. Orang Tionghoa lazimnya menabung demi memupuk modal yang nantinya akan digunakan untuk ia berdagang di kemudian hari. Dan dari hasil menabungnya tersebut, ia bisa gunakan sebagai modal untuk berdagang dan juga diputarbalikkan tanpa harus meminjam dari orang luar. Rata-rata dari mereka tidak pernah menolak sebuah tawaran, namun di sisi lain mereka tetap waspada dan selalu berhati-hati terhadap tawaran-tawaran dari orang-orang yang ia kenal maupun orang-orang baru. Buku ini terdapat silsilah ataupun pepatah yang bunyinya seperti ini. Behind every successful man, there is always a wonderful woman. Yang artinya selalu ada wanita luar biasa berdiri di belakang setiap pria sukses. Pada buku ini mengisahkan juga tentang buku Seni Perang yang dituliskan langsung oleh Sun Tzu yang merupakan seorang panglima perang. Nah, buku itu mengisahkan tentang perencanaan, pembekalan, trik berdagang, taktik strategi, pemanfaatan mata-mata, dan juga membahas tentang prinsip mengutamakan win-win. Nah, dari situlah orang-orang Tionghoa mendalami jurus-jurus trik berdagang mereka. Orang Tionghoa sendiri lebih menyukai warna-warna terang, seperti contohnya warna merah. Pada saat saya memakai baju ini, nah itu biasanya melambangkan sebuah sukacita, kemakmuran, dan juga keberuntungan. Lebih menyukai arah timur dibanding barat, karena pada dasarnya matahari terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Jika arah barat diibaratkan seperti kemunduran ataupun sesuatu hal yang surut. Sedangkan untuk timur sendiri melambangkan sebuah kesuksesan. Namun di sisi lain, orang Tionghoa ini mempunyai masa kelam, yaitu pada pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan, yaitu PP nomor 10 tahun 1959 atau yang biasa disebut dengan PP nomor 10/1959 yang berupa pelarangan bagi perdagangan kecil eceran yang bersifat asing hingga akhirnya mereka mengumpul di suatu wilayah yang sekarang disebut dengan pecinan. Nah, pecinan ini sendiri bukan hanya ada di satu kota saja, melainkan di beberapa kota di seluruh Indonesia mempunyai wilayah yang namanya pecinan. Nah, konsep perdagangan orang Tionghoa sendiri menerapkan konsep simbiosis. Yang dimaksud dengan simbiosis itu seperti ibaratnya saling melengkapi. Nah, di sisi lain juga orang Tionghoa seperti yang kita ketahui sendiri itu lebih suka mempekerjakan orang-orang terdekat seperti sanak keluarganya maupun saudara-saudara kandungnya. Nah, kenapa memilih saudara kandungnya ataupun dari kerabat-kerabat yang ia kenal? Itu yang pertama bagi saya mungkin satu, mereka lebih percaya dan juga sudah mengenali mereka sebelumnya. Dan juga yang dari segi kedua itu menghemat pembiayaan operasional. Nah, sebagai penutup pada pembahasan buku kali ini ada sebuah peribahasa dari orang Tionghoa yang saya baca di dalam buku ini. Jangan takut saat berjalan terlambat, tetapi takutlah saat berdiam diri. Dan dalam melakukan berdagang, kita harus penuh semangat dan juga mempunyai nyali yang besar. Kita harus berani, agresif, dan juga jangan mempertunjukkan raut wajah kita yang seperti emosial ataupun tidak suka dengan
para pelanggan kita di depan wajah mereka. Dan kita juga harus tahan banting ketika ada konsumen yang berusaha menawar harga tetapi tidak sesuai dengan harga jual yang kita berikan kepada mereka. Kita juga harus mengikuti keinginan mereka dengan memberikan harga-harga yang mungkin masih masuk di akal oleh para pelanggan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada minggu ini. Sampai bertemu lagi pada buku selanjutnya di minggu depan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Sekian. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar, boleh kritik maupun saran.